Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi di channel Serial Academy. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa soal matematika untuk persiapan seleksi ASN, baik itu untuk SKDCPNS maupun untuk P3K Guru, khususnya untuk formasi guru kelas SD. Oke, langsung saja kita lihat soal yang pertama. Diketahui harga 6 buku A dan 4 buku B adalah 71.000. Harga sebuah buku B lebih mahal 1.500 dari harga sebuah buku A. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh Mawar jika ia membeli 10 buku A dan 15 buku B adalah. Nah, ini pilihannya. Ternyata jawaban yang benar adalah B ya, 185.000. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, yang pertama kita lakukan harus membuat membuat kalimat matematikanya dari berdasarkan pernyataan di soal. Yang pertama ini, kita lihat ini. 6 buku A, 4 buku B itu harganya 71.000. Nah, dibuat seperti ini kalimat matematikanya. 6A tambah 4B sama dengan 71.000. Nah, kemudian kalimat kedua, harga sebuah buku B lebih mahal 1.500 daripada harga sebuah buku A. Artinya, buku B itu senilai dengan harga buku A ditambah 1.500. Nah, ini. Setelah itu, ini tadi kita tulis kembali. Yang ini. Persamaan pertama kita pindahkan ke sini. Oke. Kemudian kita ganti nilai B atau substitusi nilai B. Yang ini tadi. Di sini sudah diketahui ini. Atau ada kalimat matematika di sini. B sama dengan A tambah 1.500. Nah, kita ganti di sini. B-nya dengan A tambah 1.500. Ini. Sehingga jadinya 6A tambah 4 kali. Nah, ini B diganti dengan A tambah 1.500 sama dengan 71.000. Nah, dari mana 10A? Dari sini 6A. Ini kan dikali ini tadi harusnya. 4A berarti. 6A tambah 4A berarti 10A. 6.000 dari mana? Dari sini. 4 kali 1.500. Nah, kemudian ini 6.000 kalau pindah ruas ke sini jadi kurang atau negatif. 71.000 kurang 6.000 berarti 65.000. Kemudian ini ruas ini dibagi 10 untuk mendapatkan nilai A. 65.000 bagi 10 sama dengan 6.500. Nah, sudah dapat nih nilai A. Kalau sudah ada nilai A berarti kita bisa hitung nilai B dengan mensubstitusi ke salah satu persamaan. Nah, kita ambil aja ini yang paling mudah kalau menggunakan ini. B sama dengan A tambah 1.500. Sementara tadi nilai A 6.500, kalau tambah 1.500 berarti nilai B adalah 8.000. Nah, kita lihat apa yang ditanyakan di soal. 10 buku A dan 15 buku B. 10A tambah 15B. 10, nilai A tadi 6.500, ini. Nilai B 8.000. Nah, setelah dikalikan ini 65.000, kemudian ini 15 kali 8.000, 120.000, sehingga jumlahnya 185.000. Jadi yang benar adalah opsi B. Ini ya tadi ya. Oke, jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Wira mencampur 2 jenis beras untuk dijual. Beras tipe A harganya Rp8.500 per kilogram. Dan beras tipe B
harganya Rp9.000 per kilogram. Jumlah campuran beras sebanyak 3.500 kg. Setelah beras habis terjual, ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.075.000. Berapa kilogram setiap jenis beras pada campuran beras tersebut? Ya, ini opsinya. Jawabannya di sini adalah A. Yang perlu kita lakukan sama tadi langkah-langkahnya di soal pertama. Kita buat terlebih dahulu kalimat matematikanya. Ya, di sini harus ini ya, membangun pemahaman dulu. A tambah B 350. Nah, ini dari sini ya. Jumlah campuran beras 350 kg. Nah, bisa dibuat kalimat matematikanya seperti ini. Tadi kan ada beras tipe A, ada tipe B. Berarti A tambah B 350. Oke. Kemudian dari pernyataan ini bisa juga dibuat kalimat matematikanya. Nah, ini dia. Tipe A itu harganya 8.500. Ya, 8.500 kali A tambah 9.000 kali B sama dengan 3.075.000. Dari mana 3.075.000? Dari sini. Oke. Kemudian, nah, setelah dibuat seperti ini, karena ini angkanya terlalu besar, kita sederhanakan dulu. Ini masing-masing dibagi 500 ya. 8.500 bagi 500 hasilnya 17. Kemudian 9.000 bagi 500 hasilnya 18. Ini dibagi 500 juga hasilnya 6.150. Nah, setelah itu bisa kita gunakan eliminasi. Kita eliminasi. Ini tadi persamaan 1 ya. Ini persamaan 1. Kemudian ini sebagai persamaan keduanya. Persamaan 1 ini yang ini ya. Dikali 17. Nah, ini hasilnya. Kenapa kita kali 17? Supaya nilai A ini, supaya yang 17A ini bisa dihilangkan. Ya, bisa kita eliminasi. Jadi, kita eliminasi A, nantinya kita akan mendapatkan nilai dari B. Nah, karena ini sudah sama, bisa dikurangi 17B kurang 18B, hasilnya minus B, jadi juga hasilnya minus 200. Ya, tinggal dikali negatif 1 supaya menjadi positif B sama dengan 200. Kalau sudah mendapatkan nilai beras tipe B 200, tinggal lihat di opsi. Nah, yang ada 200 kg tipe B hanya di opsi A. Berarti jawabannya sudah pasti ya, A. Oke. Kalau mau mencari nilai A juga bisa, pasti hasilnya 150. Dari mana? Dari persamaan 1 ini. Ya, A tambah B 350. Berarti kalau B 200, pasti A-nya 150. Oke, lanjut. Diketahui harga 5 komponen P dan 4 komponen Q adalah Rp24.500.
Sedangkan harga 2 komponen P dan 3 komponen Q adalah Rp14.000. Harga 2 komponen P dan 1 komponen Q adalah titik. Ya, ini tinggal kita gunakan cara substitusi dan eliminasi ya. Itu konsep dasarnya. Ini 5P, 4Q, tuliskan dulu. Kemudian ini persamaan pertama. Kemudian 2P, 3Q, 14.000 itu sebagai persamaan kedua. Yang ini. Supaya bisa kita eliminasi, nah, persamaan 1 kita kali 2, persamaan 2 dikali 5. Sehingga di sini sudah sama 10P. Yang ini. Nah, P bisa kita hilangkan dengan cara dikurang. Ini hasilnya. Dan didapatkan Q sama dengan 3000. Ini kita substitusi ke persamaan kedua. Ya, kebetulan di sini dipilih persamaan kedua. Bisa juga persamaan 1, bebas. Pasti nanti hasilnya akan sama. 2P tambah 3Q sama dengan 14.000. Nah, nilai Q sudah kita ketahui 3.000, jadi di sini diganti 3 kali 3.000, hasilnya 9.000. Kalau pindah ruas di sini jadi negatif. 14.000 kurang 9.000 sama dengan 5.000. Kalau 2P 5.000, berarti P sama dengan 5.000 bagi 2. Hasilnya 2.500. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan 2 komponen P dan 1 Q. 2P 1 Q, maka hasilnya adalah 8.000. 8.000 ya. Ada di D. Oke, gampang ya. Lanjut. Ini soal perbandingan. Ini sering muncul di SKD CPNS ataupun di soal-soal teknis guru SD. Perbandingan uang Ardi dan Benu adalah 2:3. Perbandingan uang Ardi dan Carla adalah 1:4. Jika jumlah uang Ardi dan Benu adalah adalah Rp150.000 kurangnya dari uang Carla. Jumlah uang mereka bertiga adalah titik. Ya, kita lihat. Kita tuliskan dulu perbandingannya. A banding B 2:3, kemudian A banding C 1:4. Nah, ini harus diingat, ini perbandingan 3 subjek ya. Ya, jadi ada 3 komponen lah begitu yang dibandingkan. Ada A, B, C. Nah, caranya supaya kita mendapatkan perbandingan ketiganya, kita cari dulu yang disebutkan 2 kali. Nah, di sini yang disebutkan 2 kali adalah si A. Si A ini. Kemudian kita posisikan seperti ini. Si A itu usahakan posisinya dia ada di sini lurus. Ya. Karena di sini tadi A banding B sama dengan 2:3, maka kita tukar tempatnya supaya A ini bisa lurus. Berarti B banding A. Nah, ini juga ditukar posisinya. Karena di sini tadinya 2:3, di sini menjadi 3:2. Nah, kalau posisinya sudah seperti ini, maka ini tinggal diturunkan nih. B lurus ke bawah, kemudian A, kemudian C. Jadi di sini B banding A banding C. Nah, posisinya ini harus diperhatikan karena ini bisa menentukan nilainya. Sangat penting. Nah, kemudian caranya dioperasikan supaya mudah dipahami seperti ini saja. Angka 3 ini dikalikan dengan ini 1. 3 kali 1, 3. Karena 3 ini dikali 1, ini yang 2 juga dikali 1. 2 kali 1, 2. Kemudian 4 ini kalikan dengan 2.
Seperti itu ya. 4 kali 2, 8. Jadi perbandingannya antara B, A, C adalah 3 banding 2 banding 8. Nah, setelah kita mengetahui perbandingan ketiganya seperti ini, kita lihat ini tadi soalnya. Jumlah uang Ardi dan Benu adalah 150.000 kurangnya dari uang Carla. Artinya kalau dibuat kalimat matematikanya, A tambah B sama dengan C kurang 150.000. Ya, kita misalkan aja dengan X. Jadi A itu adalah ini tadi perbandingan 2, 2X. B itu 3, 3X sama dengan C. Nah, C itu 8, 8X kurang 150.000. Kemudian kita kumpulkan X, semua jadinya 3X, kemudian sama dengan 150.000, berarti X sama dengan 50.000. Nah, yang ditanyakan apa? Jumlah uang mereka bertiga. Karena yang ditanyakan uang mereka bertiga, maka perbandingannya juga dijumlah. 3 tambah 2 tambah 8. Hasilnya 13. 13 X. Nah, X-nya tadi sudah diketahui 50.000. Jadi 13 kali 50.000 sama dengan 650.000. Baik, soal berikutnya. Sebuah pulpen harganya 4 kali harga sebuah pensil. Apabila Dadang membeli 1 pulpen dan 3 pensil, ia harus membayar sebesar Rp10.500. Jika Entin membeli 2 pulpen dan 8 pensil dengan menggunakan uang kertas 50 ribuan, maka jumlah uang yang harus dikembalikan pihak toko adalah sebesar titik. Ya, kita misalkan saja, misalnya pulpen itu A, pensil B. Nah, pemisalannya ini bebas ya. Menggunakan apa? Menggunakan X, Y, bisa. Menggunakan P dengan Q juga bisa. Ya. Yang penting konsisten. Maksudnya konsisten di sini. Kalau di sini sudah pulpen A, kemudian pensil B. Nah, di semua kalimat matematika harus menggunakan variabel A dan B. Ya. Dengan ganti-ganti. Misalnya di persamaan 1 menggunakan AB, persamaan 2 ganti lagi PQ. Nah, itu jadi bingung nanti. Hasilnya juga tidak akan ketemu. Oke. A sama dengan 4B. Nah, ini dari mana? Dari pernyataan atau kalimat pertama. Kalau 1 pulpen, harganya 4 kali dari pensil. Nah, jangan sampai tertukar nih. Lanjut. Nah, Dadang membeli 1 pulpen 3 pensil. Nah, berarti A tambah 3B. Nilai A tadi setara dengan 4B. Nah, langsung aja di sini ganti A dengan 4B. Ya, 4B tambah 3B ya 7B. Hasilnya didapat B 1.500. Kalau B 1.500, berarti berapa A? Nah, A tadi ini 4 kali B. Berarti A itu 4 kali 1.500. Berarti dia 6.000. Yang ditanyakan apa? Ya, kita lihat dulu ini. 2 pulpen yang dia beli dengan 8 pensil. Nah, harganya sudah bisa dihitung nih. Karena kita sudah ketahui nilai A maupun B. Nah, tinggal ganti-ganti aja di sini ya. Karena 2A, berarti 2 kali 6.000, hasilnya 12.000. 8B, 8 kali 1.500, nah, juga 12.000. Kalau dijumlah, 24.000. Tapi belum berhenti sampai di sini. Kalau berhenti sampai di sini, nah bisa milih A, bisa terkecoh nih. Belum. Yang ditanyakan adalah uang kembalian. Kalau dia membayar dengan uang 50.000, berarti dikurangin aja nih. Ya. Uang kembalian yang harus diberikan oleh pihak toko adalah 26.000. Ya. Oke. Lanjut lagi. Jumlah siswa di suatu kelas adalah 52 orang. Jika banyak siswa laki-laki adalah 7 orang lebihnya daripada 2 kali banyak siswa perempuan, maka banyak siswa perempuan adalah titik. Oke, ini tidak begitu sulit ya.
Jumlah siswa di suatu kelas 52 orang. Nah, bagaimana membuat kalimat matematikanya? Ya, kita misalkan aja laki-laki L, perempuan P, berarti L tambah P adalah 52. Nah, di sini yang harus hati-hati nih dengan kalimatnya. Siswa laki-laki adalah 7 orang lebihnya daripada banyak siswa perempuan. Ya. Kalimat matematikanya adalah L sama dengan 7 tambah 2P. Oke. Dari sini kita sudah bisa mengganti nilai L. Ya, kita tulis dulu persamaan pertama tadi. Kemudian kita substitusi nilai L. Ini tadi 7 tambah 2P. Nah, L ini ganti 7 tambah 2P. Kemudian tambah P. Nah, ini P-nya dikumpulkan. Ini 2P tambah P berarti 3P ya. Nah, ini 3P. Kemudian 7 ini pindah ruas ke sini jadi negatif. 52 kurang 7, 45. Berarti P sama dengan 15. Oke. Ada ya. 15. Ini. Soal berikutnya. 4 tahun yang lalu usia ayah 8 kali usia anaknya. 6 tahun yang akan datang, jumlah usia ayah dan anaknya adalah 56 tahun. Usia ayah sekarang adalah titik. Yang perlu dipahami di soal seperti ini juga banyak modelnya ya, adalah kata-kata ini. Yang lalu. Nah, kalau dia menggunakan di sini kalimatnya yang lalu, berarti di kalimat matematikanya kita gunakan kurang, negatif. Kemudian selain yang lalu, ada yang akan datang. Nah, kalau dia menggunakan kalimatnya di sini yang akan datang, berarti positif di kalimat matematikanya. Gitu ya. Kalau yang lalu berarti dikurang. Kalau yang akan datang, tambah. Nah, nanti lebih mudahnya apa maksudnya ini kurang dengan tambah bisa dilihat penggunaannya di penyelesaian soal ini. Oke. Kita misalkan dulu, misalnya A yaitu A, anaknya B. Ya, bisa juga kalau menggunakan yang lain ya. A kurang 4 sama dengan 8 kali dalam kurung B kurang 4. Nah, ini dari mana? Dari sini tadi. 4 tahun yang lalu, makanya di sini kurang 4. 8 kali usia anaknya. Nah, usia anaknya berapa? Ya, B kurang 4. Kenapa kurang 4? Karena 4 tahun yang lalu. Tapi jangan lupa di sini harus ada kurung nih. Jangan sampai langsung disambung ini 8B kurang 4. Nah, itu salah. Harus ada kurung supaya nanti semua yang ada di dalam kurung ini dikali dengan 8. A kurang 4 sama dengan, nah ini 8 kali B, 8B. 8 kali negatif 4 sama dengan negatif 32. Kemudian kita ubah jadi A sama dengan 8B. Ini minus 4 ini pindah ke sini. Jadi positif 4. Negatif 32 tambah 4 menjadi negatif 28. Nah, kemudian kita lihat lagi kalimat berikutnya. Di kalimat berikutnya, 6 tahun yang akan datang. Nah, ini tadi. Tadi, kalau yang akan datang itu menggunakan plus, tambah. Berarti A tambah 6. Kenapa tambah 6? Karena di sini 6 tahun. Ditambah dengan anaknya B, tambah 6 juga. Sama dengan jumlahnya 56 sesuai soal ini ya. Oke. Sekarang kita kumpulkan di sini A tambah B. Kemudian ini 6 tambah 6, 12. Kalau pindah ruas ke sini jadi negatif 12. 56 kurang 12, 44.
Kemudian langkah berikutnya nilai A diganti. Ini A tadi. Senilai dengan 8B kurang 28. Nanti yang ditulis di sini. Tambah B. Kita kumpulkan B, 9B. Sama dengan, nah ini 28 pindah ke sini jadi positif. Kemudian tambahkan 44, hasilnya 72. Bagi 9, berarti B sama dengan 8. Yang ditanyakan adalah usia ayahnya, berarti A. Nah, kalau sudah dapat ini B8, nah, tinggal substitusi ke sini saja tadi. A tambah B itu 44. Kalau B-nya 8, berarti A-nya adalah 44 kurang 8. Hasilnya 36. Oke. Lanjut. Selisih dua bilangan sama dengan 12 dan jumlah keduanya adalah 28. Hasil kali kedua bilangan tersebut adalah, oke, langsung dimisalkan. Di sini kebetulan saya gunakan P dan Q. P kurang Q 12, P tambah Q 28. Ini bisa langsung dieliminasi. Kalau kita menggunakan di sini tambah, berarti yang hilang ini ya. Negatif Q tambah Q. Nah, ini jadi habis. Tinggal P. P tambah P 2P. 40 berarti P20. Kalau P20, ya tinggal masukkan ke salah satu persamaan ini. Misalnya masukkan di persamaan 1. 20 kurang berapa, hasilnya 12. Ya pasti 8. Kemudian kita kalikan. Dan yang ditanyakan di sini adalah hasil kali kedua bilangan tersebut. Ya, kalikan, hasilnya 160. Dan itu ada di opsi E. Lanjut lagi. Kiki harus membayar Rp300.000 untuk pembelian 2 baju dan 2 celana di toko XYZ. Di toko yang sama, Lintang harus membayar Rp675.000 untuk pembelian 1 baju dan 6 celana. Perbandingan harga sebuah baju dan sebuah celana adalah. Nah, untuk soal-soal seperti ini, otomatis teori dasarnya kita menggunakan eliminasi dan substitusi. Ini sudah banyak tadi model seperti ini ya. Sini misalkan bajunya P, kemudian celana itu Q. Nah, setelah dieliminasi, dapatkan hasilnya Q 105.000. Nilai Q ini dimasukkan ke persamaan pertama. Ya, kemudian substitusi nilai Q-nya 105.000. Hasilnya dapatkan P 45.000. Nah, berbeda kalau soal-soal sebelumnya tadi. Yang ditanyakan di sini adalah perbandingan harga sebuah baju dan sebuah celana. Nah, ini juga harus diperhatikan urutannya ini. Yang mana yang disebut duluan? Yang disebut duluan adalah baju. Berarti perbandingan baju yang harus di depan. Ya, karena itu bisa juga berpengaruh. Di opsinya kita bisa salah kalau misalnya tertukar. Kita bisa salah memilih opsi. Jadi baju duluan. Baju tadi harganya 45.000 banding 105.000. Nah, ini kita sederhanakan. Nah, yang bentuknya yang paling sederhana adalah 3:7. Berarti yang D. Lanjut. Perbandingan usia Badu dan adiknya adalah 4:3. Jika selisih usia mereka 4 tahun, jumlah usia mereka adalah titik tahun. Nah, ini lumayan mudah ya. Kalau yang biasa saya gunakan seperti ini. Apa yang ditanyakan? Jumlah usia mereka. Perbandingannya kita jumlah juga. 4 tambah 3 sama dengan 7. Nah, pasang di sini 7. Apa yang diketahui selisih? Perbandingan juga dikurang. 4 kurang 3, 1. 7 bagi 1 ya tetap 7. Nah, kali dengan yang diketahui di sini 4.
4 ya. Kali dengan 4. 7 kali 4 sama dengan 28. Nah, ini gampang. Yang C jawabannya. Lanjut. 5 tahun yang lalu, usia Marno 1,5 kali usia Neno. 10 tahun yang akan datang, usia Marno dibanding usia Neno adalah 6 banding 5. Usia Marno sekarang adalah titik. Nah, ini tadi sudah disampaikan di soal sebelumnya, bahwa dalam membuat kalimat matematikanya, kalau ada di sini kata yang lalu, itu negatif. Kalau ada yang akan datang, itu ditambah. Nah, ini aplikasinya. 5 tahun yang lalu, nah di sini kurang 5. Ini juga kurang 5. Nah, dioperasikan, dapat nilai M-nya ini. Ini tinggal, nah nanti ada yang bingung. 7,5 ini dari mana? Dari sini ini. 1,5 dikali 5. Oke. Kemudian, nah ini akan datang 10 tahun, makanya di sini semua ditambah 10. Ya, ini ditambah 10 ya. Oke. Per 5. Ini dikali silang ya. Kebetulan di sini pemisahan pernya ini tidak ya imper ya. Bisa juga dibuat modelnya seperti ini. M tambah 10 per, nah di sini N-nya tambah 10. Nanti di sini sama dengan 6 per 5 gitu ya. Nah, dari sini dikali silang 5 dikali ini. Nah, makanya di sini ada 5 kali M tambah 10 sama dengan, nah 6 kali silang dengan ini N tambah 10 ya, dari situ ya. Nah, oke. Ya, ini tinggal dioperasikan biasa. Kemudian didapat 5M tambah 50 sama dengan 6N tambah 60. Tadi di sini ada nilai M, maka di substitusi ini diganti ini M-nya. Ya. Kemudian tinggal dikalikan 5 kali 1,5 itu 7,5, 5 kali 2,5 itu 12,5. Kemudian 50 tulis kembali di sini. Hasilnya didapat N sama dengan 15. Ya, tinggal cari M. Yang ditanyakan adalah M. Hasilnya 20. Ini prosesnya gampang, mirip dengan soal-soal sebelumnya. Jadi jawabannya adalah E. 20. Baik. Kita lanjut. Perusahaan ABC memproduksi 5.000 unit barang pada tahun pertama. Pada tahun-tahun berikutnya, hasil produksi turun secara bertahap sebesar 80 unit per tahun. Perusahaan tersebut hanya memproduksi 3.000 unit barang pada tahun keberapa? Nah, soal seperti ini kita selesaikan menggunakan rumus barisan aritmetika. Ini rumusnya, N sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, sebelumnya kita tuliskan dulu apa yang diketahui. A itu adalah suku pertama. Ya, di sini produksi tahun pertama 5.000. Tahun pertama nih. Kemudian setiap tahun menurun 80 unit. Nah, makanya kita tulis
bedanya itu adalah minus atau negatif 80. Kemudian di sini ada produksi atau kalau di barisan aritmetika ini suku ke N atau UN, itu 3000 nilainya. Nah, masukkan di persamaan ini. Ini bentuknya seperti ini. Kemudian N kurang 1 kali negatif 80 ini dikalikan. N kali negatif 80, negatif 80 N, minus 1 kali minus 80, kemudian 80. Nah, hasilnya N sama dengan 26. Lanjut. Nah, ini juga yang sering muncul. Diketahui barisan aritmetika dengan suku keempat sama dengan 17 dan suku ke-9 sama dengan 37. Suku ke-41 barisan tersebut adalah titik. Nah, suku keempat itu bisa ditulis U4. U4 itu senilai dengan A tambah 3B. Dari mana? Nah, ini dari rumus ini tadi. Ini rumus umum untuk barisan aritmetika. A tambah N kurang 1 kali B. Karena di sini N-nya 4, kalau kurang 1 berarti 3. Berarti 3B. Gitu ya caranya. Nah, di sini U9. Kalau U9 berarti itu adalah A tambah 9 kurang 1, 8. Berarti 8B. Nah, itu nilainya 37. Yang ditanyakan U41. U41 itu berarti A tambah 40B. Lanjut. Di sini dieliminasi, nilai A-nya hilang. Hingga dapatkan 5B sama dengan 20, berarti B itu adalah 20 bagi 5 sama dengan 4. Ya. Nah, yang ditanyakan U41. Nah, supaya lebih cepat, kita tidak perlu menghitung nilai A. Kalau menghitung nilai A itu satu langkah tersendiri. Untuk mengefisienkan waktu, di sini saya perlihatkan cara kita tidak perlu menghitung nilai A. Langsung saja U41. Nah, di sini tadi ada dua yang diketahui. Ada U4, ada U9. Kita gunakan U9 yang lebih tinggi nilainya. Kalau sudah ada U9, untuk mendapatkan 41, U41, itu ditambah dengan 32 kali B. Dari mana 32? 32 itu dari 41 kurang 9. Gitu ya. Nah, U9 itu sudah diketahui 37. Nah, ganti di sini. B sudah diketahui 4, ganti juga di sini. 32 kali 4, 128 tambah 37, hasilnya 165. Itu ada di opsi B. Berikutnya. Gaji seorang karyawan setiap bulan dinaikkan sebesar Rp50.000. Jika gaji pertama karyawan tersebut adalah Rp2.500.000. Jumlah gaji karyawan tersebut selama 1 tahun pertama adalah titik. Jumlah gaji selama 1 tahun pertama. Saya ini menggunakan rumus deret aritmetika. Nilai A-nya 2.500.000. Ini gaji pertamanya. Kemudian setiap bulan itu ada kenaikan 50.000, berarti B-nya 50.000. Nilai N sama dengan 12. Kenapa 12? Dari sini yang ditanyakan kan 1 tahun. Berarti dia 12 bulan. Ini rumus umumnya. Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Tinggal ganti variabelnya dengan angka yang sudah diketahui. 12 per 2 kali 2 kali 2.500.000 tambah 12 kurang 1 kali 50.000. Ini hasilnya setelah dioperasikan dapat Rp33.300.000. Berikutnya, soal terakhir. Suatu pabrik memproduksi 120 pasang sepatu pada bulan pertama.
Setiap bulannya hasil produksi mengalami pertambahan tetap sebanyak 30 pasang sepatu. Jumlah pasang sepatu yang diproduksi pabrik tersebut pada tahun pertama adalah di titik pasang. Nah, ini cara kerjanya sama dengan soal sebelumnya yang tadi, soal nomor 14. Tulis dulu nilai A-nya, B, kemudian N, lalu dioperasikan. Hasilnya 3420. Oke, sampai di sini dulu teman-teman pembahasan kita kali ini. Untuk yang ingin mendapatkan paket soal-soal berbasis komputer CAT ya, bisa mengunjungi web kami di serialacademy.com atau link pemesanan ada di deskripsi video ini. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang akan berjuang di seleksi ASN tahun ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.